Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Brilian Muhammad Arya Raksa dengan NIM 33362200099. Di video kali ini, saya akan menjelaskan atau mempresentasikan mengenai metode pelaksanaan konstruksi pekerjaan fondasi. Untuk memenuhi syarat salah satu mata kuliah, yaitu metode pelaksanaan konstruksi dengan dosen pengampu Bu Siti Asiyah SPDMT. Baik, langsung saja kita mulai ke materinya. Oke, yang pertama adalah latar belakang. Metode pelaksanaan konstruksi pada pekerjaan fondasi dalam hal ini adalah penjabaran tata cara dan teknik pelaksanaan pada pekerjaan fondasi yang meneruskan beban bangunan dari lapisan atas menuju lapisan tanah keras yang letaknya relatif jauh dari permukaan tanah. Secara umum, metode pelaksanaan ini mencakup langkah-langkah detail, prosedur, dan teknik yang akan digunakan untuk membangun fondasi dalam agar sesuai dengan desain, spesifikasi, dan standar yang berlaku. Hal ini sangat penting untuk memastikan stabilitas, kekuatan, dan keamanan struktur bangunan. Oke, selanjutnya, fondasi merupakan bagian yang berada pada bagian paling bawah dari bangunan atau infrastruktur yang diperuntukkan untuk meneruskan beban bangunan ke tanah atau batuan yang berada di bawahnya. Menurut Mullers tahun 1984, suatu fondasi harus memenuhi beberapa persyaratan umum dan perencanaannya, yaitu pertama, tanah dasar harus mampu mendukung beban konstruksi tanpa mengalami keruntuhan geser atau disebut shear failure. Yang kedua, batas penurunan atau settlement. Fondasi yang akan terjadi harus berada pada batas-batas yang diizinkan sehingga tidak mempengaruhi daya dukungnya. Dalam perencanaan suatu fondasi diperlukan adanya analisis perhitungan daya dukung tanah agar beban konstruksi bangunan nantinya tidak melampaui daya dukung tanahnya. Menurut Sulistia 2018, fondasi dalam merupakan fondasi yang kedalamannya 4 kali lebih besar dari lebar fondasinya atau D-nya lebih dari 4B. Digunakan pada tanah fondasi berada pada kedalaman yang normal tidak mampu mendukung bebannya serta tanah kerasnya yang terletak pada kedalaman yang sangat dalam. Oke, selanjutnya penjelasan mengenai definisi fondasi tiang pancang. Fondasi tiang pancang adalah salah satu jenis fondasi dalam yang digunakan untuk menopang beban bangunan dengan cara mentransfer beban tersebut ke lapisan tanah keras di kedalaman tertentu. Fondasi ini berbentuk tiang pancang yang ditanam atau dipancang di kedalaman yang menggunakan alat berat seperti drop hammer, diesel hammer, atau hydraulic hammer. Untuk peralatan yang digunakan pada metode pelaksanaan fondasi tiang pancang yaitu ada drop hammer, diesel hammer, HSPD, vibro hammer, PDA test, pile integrity tester, mesin las, ada genset untuk menyalurkan energi listrik, ada alat pemotong tiang pancang, ada APD dan handy talkie. Untuk jenis material konstruksi sendiri pada pekerjaan fondasi tiang pancang yaitu tiang pancang beton atau concrete piles. Dia dengan beton pracetak yang dibuatnya di pabrik kemudian dipancang di lokasi. Umumnya itu ada 3 jenis yang digunakan pada konstruksi. Yang pertama ada bentuk triangular piles atau pancang segitiga. Yang kedua ada spoon piles atau pancang silinder atau bulat. Yang ketiga ada square pile atau pancang segi empat atau persegi. Nah, pada pancang ini harus memiliki ketahanan yaitu ketahanan lama dan berkualitas tinggi karena produksi terkontrol. Nah, untuk tahapan pelaksanaan sendiri, pada metode pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang pancang ini, yang pertama ada persiapan lapangan. Nah, pada persiapan lapangan ini, adanya pembersihan lokasi kerja, seperti membersihkan lahan dari vegetasi, sampah, dan material yang tidak berguna lainnya. Yang kedua ada pemeriksaan kondisi tanah. Nah, pemeriksaan ini itu berdasarkan hasil investigasi tanah atau soil test, termasuk kedalaman dan jenis lapisan tanah. Untuk selanjutnya ada pemasukan patok atau bowplank. Itu untuk menentukan posisi tiang panjang sesuai gambar kerja atau staking out. Nah, untuk yang tahap selanjutnya, tahap kedua, mobilisasi peralatan dan material. Yang pertama ada mendatangkan alat pancang seperti diesel hammer, drop hammer, hydraulic hammer, crane, atau tiang pancang hidrolik. Mendatangkan tiang pancang percetak dari pabrik menggunakan trailer, dan juga pemeriksaan mutu tiang pancang seperti panjangnya, dimensinya, mutu betonnya, dan lain sebagainya. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada pengukuran dan pendanaan posisi tiang atau staking out untuk menentukan dan menandai titik-titik lokasi pancang berdasarkan gambar rencana. Untuk posisi tiang pancang presisi agar struktur di atasnya bisa dibangun dengan benar. Selanjutnya ada pemasangan tiang pancang. Nah, pada pemasangan tiang pancang ini memiliki beberapa eh, prosedur. Yang pertama ada posisikan tiang pancang pada titik pancang, ada penegakan tiang pancang secara vertikal. Vertikal ininya
menggunakan alat bantu seperti crane, leader, crawl crane. Untuk panjang tiang ke dalam tanah dengan alat berat seperti proses pemancangan dilakukan perlahan agar tidak terjadi kerusakan pada tiang. Seperti pencatatan jumlah pukulan per meter atau blow count untuk mengevaluasi daya dukung tanah. Selanjutnya ada penyambungan tiang. Itu jika perlu ya, apabila si tiang pancang ini belum sampai ke tanah dasar atau tanah keras. Bila kedalaman tiang pancang kurang, dilakukan penyambungan menggunakan alat sambung mekanik. Terus penyambungan harus kuat dan lurus agar tidak mengganggu proses untuk pekerjaan selanjutnya. Oke, next. Pemeriksaan hasil pemancangan. Itu bisa dilakukan kontrol vertikalitas tiang selama dan setelah pemancangan. Kemudian ada pengujian tiang untuk memastikan tiang itu bekerja sesuai rencana struktur, untuk mencatat kedalaman akhir, jumlah pukulan akhir, dan kondisi tiang. Selanjutnya ada pemotongan ujung tiang atau cutting head. Nah, setelah semua tiang selesai dipancang, di bagian atas tiang itu dipotong untuk menyamakan tinggi atau membuang bagian yang retak atau tinggi yang berlebih dengan penyesuaian gambar struktur karena akan dibangun pile cap ya. Untuk selanjutnya ada pembuatan pile cap. Nah, setelah tiang dipotong dilakukan pengecoran pile cap seperti balok pengikat atau pondasi tiang pancang. Itu untuk mengikat semua tiang menjadi satu kesatuan struktur pondasi. Selanjutnya ada dokumentasi dan pelaporan. Semua data pemancangan termasuk titik lokasi, kedalaman, jumlah pukulan, dan lainnya itu dicatat dalam log harian. Laporan ini digunakan sebagai dasar evaluasi kualitas pekerjaan dan perencanaan di atas. Selanjutnya ada metode kerja di lapangan. Nah, pada metode pelaksanaan pekerjaan fondasi tiang pancang ini, adanya pekerjaan persiapan, yaitu dia dengan membubuhi tanda tiap tiang pancang, kemudian titik-titiknya yang tercantum pada gambar harus dibubuhi tanda. Untuk mempermudah perekaan, maka tiang pancang diberi tanda setiap 1 meter. Kemudian ada pengangkatan untuk pemindahan tiang pancang, dipindahkan dengan alat berat dari trailer ke menuju tempat penyimpanan. Lalu dari tempat penyimpanan dipindahkan lagi ke titik-titik tiang pancang yang akan dipancang. Kemudian rencanakan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir final set. Selanjutnya ada merencanakan final set tiang untuk menentukan pada kedalaman mana pemancangan tiang dapat dihentikan berdasarkan data tanah dan data jumlah pukulan terakhir final set. Rencanakan urutan pemancangan, pertimbangan, kemudahan manuver alat, lokasi stok material, agar diletakkan dekat dengan lokasi pemancangan. Nah, tentukan titik-titik pancang dengan alat surveyor, ditandai dengan tanda cet ataupun patok. Dan selanjutnya ada pemancangan dapat dihentikan sementara untuk penyambungan. Apabila si pancang ini belum menemukan tanah keras, maka dilakukan penyambungan pemancangan ya. Bila level kepala tiang itu mencapai level muka tanah, sedangkan level tanah harus diharapkan belum tercapai. Selanjutnya ada pekerjaan proses pengangkatan. Nah, pengangkatan tadi seperti yang sudah saya jelaskan, diangkat dari trailer menggunakan alat berat dengan dua tumpuan menuju tempat penyimpanan. Terus untuk pengangkatan satu tumpuan ini bertujuan dengan alat berat ketika si pancang ini akan digunakan pada titik-titik yang akan dipancang. Selanjutnya alat pancang ditempatkan sedemikian rupa sehingga as hammer jatuh pada posisi patok tiang pancang yang telah ditentukan. Nah, tiang pancang diangkat pada titik angkat yang disediakan pada setiap lubang. Tiang pancang didirikan di samping driving lead dan kepala tiang dipasang pada helmet yang telah dilapisi kayu sebagai pelindungan dan pegangan kepala tiang. Ujung bawah tiang panjang didudukan secara cermat di atas patok pancang yang telah ditentukan. Penyetelan vertikal tiang dilakukan dengan mengatur panjangnya backstay sambil diperiksa dengan water pass sehingga diperoleh posisi yang benar-benar vertikal sebelum pemancangan dimulai. Bagian bawah tiang diklaim dan center gate pada driving lead agar posisi tiang tidak bergeser selama pemancangan, terutama untuk tiang batang pertama. Pemancangan dimulai dengan mengangkat dan menjatuhkan hammer secara kontras terus-menerus yang pada area yang akan dipancang. Kemudian dilakukan pekerjaan ulang hingga mencapai tanah keras. Oke, next. Ada proses penyambungan tiang apabila belum mencapai tanah keras. Pada proses ini, tiang itu kan diangkat dan kepala tiang dipasang pada helmet seperti yang dilakukan pada batang pertama. Ujung bawah tiang didudukan di atas kepala tiang yang pertama sedemikian, sehingga sisi-sisi plat sambung kedua itu telah berhimpit dan menempel menjadi satu. Kemudian dilakukan penyambungan
dengan sambungan las yang dilapisi dengan anti karat. Tempat penyambungan las dilapisi dengan anti karat, penyambungan diulangi sampai mencapai kedalaman tanah yang keras yang ditentukan. Nah, ini untuk alat berat dari metode pekerjaan pondasi tiang panjang sendiri, ada SPD, jackhammer, dan disclaimer. Oke, selanjutnya untuk metode kerja di lapangan sendiri, ada pekerjaan pemancangan quality. Pada pekerjaan pemancangan sendiri adanya quality control atau kondisi fisik tiang untuk dicek seluruh permukaannya agar tidak terjadi rusak atau retak. Terus dicek juga umur beton telah memenuhi syarat atau belum. Terus selanjutnya ada kepala tiang tidak boleh mengalami keretakan selama pemancangan. Toleransi atau vertikasi tiang diperiksa secara periodik selama proses pemancangan berlangsung. Penyimpangan arah vertikal dibatasi lebih dari 1:75 dan penyimpangan arah horizontal dibatasi tidak lebih dari 75 mm. Penetrasi itu pada saat si pancang ini berdiri, sebelum dipancang harus diberi tanda pada setiap setengah meter di sepanjang tiang untuk mendeteksi penetrasi per setengah meter. Dicatat juga jumlah pukulan untuk penetrasi setiap setengah meter. Dilakukan calendering untuk mencatat penurunan tiang pancang. Untuk final set sendiri, pemancangan baru dapat dihentikan apabila telah mencapai final set sesuai perhitungan atau kedalaman yang diinginkan. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan metode tiang pancang ini sendiri, yang pertama, keunggulan tiang pancang, kekuatan daya dukung tinggi. Tiang pancang mampu menahan beban vertikal besar, cocok untuk bangunan bertingkat atau struktur berat, jembatan, pelabuhan, dan lain-lain. Kedua, ada cocok untuk tanah lunak, efektif digunakan di daerah dengan kondisi tanah permukaan yang tidak stabil atau lunak, karena bisa menyalurkan beban lapisan tanah keras di kedalaman tertentu. Untuk selanjutnya ada mutu tiang diamin atau untuk pracetak. Tiang pracetak dibuat di pabrik dan dikontrol mutu yang baik sehingga kekuatannya seragam dan minim cacat. Selanjutnya ada instalasi cepat dan efisien. Dengan alat berat modern seperti hydraulic hammer, vibro hammer, proses pemasangan tiang bisa dilakukan dengan cepat. Untuk selanjutnya mengurangi risiko penurunan tanah atau settlement mampu mencegah penurunan bangunan yang tidak merata karena didistribusi beban yang baik. Untuk cocok juga untuk lokasi yang berair atau berawa dengan kadar air yang tinggi. Tiang pancang kayu atau baja bisa digunakan di area basah seperti tepi sungai atau rawa. Terus untuk yang selanjutnya ada tahan lama. Material seperti baja galvanis atau beton dengan mutu tinggi memiliki umur panjang dan tahan lama dan juga tahan korosi dengan perlindungan khusus. Untuk selanjutnya ada kelemahan tiang pancang. Pertama ada getaran dan kebisingan. Proses pemancangan itu menghasilkan getaran suatu yang keras yang bisa mengganggu terutama di area padat penduduk atau dekat struktur lain atau dekat gedung-gedung lain. Untuk keduanya itu perlu adanya alat berat dan area kerja yang luas. Dibutuhkan ruang yang cukup luas untuk pemancangan dan mobilisasi alat berat sendiri di area konstruksi dan tidak cocok untuk lokasi sempit tanpa akses alat berat. Yang ketiga ada risiko retak atau rusak satu pemancangan. Pada tiang pancang beton percetak jika tidak hati-hati kan saat pemancangan atau pengangkatan bisa terjadi retak struktural gitu. Untuk selanjutnya ada harga relatif mahal. Untuk pancang sendiri harganya relatif mahal dibandingkan dengan pondasi dangkal atau biaya pengadaan, transportasi, dan pemasangan tiang pancang cukup tinggi karena adanya biaya alat sewa atau biaya alat berat yang disewa. Untuk kelima sendiri sulit untuk memperbaikan setelah terpasang. Jika terjadi kesalahan pemasangan seperti salah titik, kemiringan, atau patah, itu perbaikannya rumit dan untuk dilakukan tahap penambahan. Yang keenam ada keterbatasan panjang tiang pracetak. Panjang tiang terbatas oleh kapasitas transportasi dan alat angkat. Jika tanah keras terlalu dalam, maka akan sulit untuk penyambungan. Selanjutnya, potensi kesalahan atau risiko di lapangan. Nah, pada metode pelaksanaan pondasi tiang panjang ini sendiri sering terjadi beberapa kesalahan. Di antaranya kesalahan pondasi titik pancang atau pada saat proses taking out. Nah, risikonya tiang itu tidak kuat sesuai rencana, tidak kuat, tidak menyebabkan ketidaksesuaian struktur atas atau pel cap dan kolom. Dampaknya itu perlu pembongkaran, penyesuaian desain atau kehilangan daya dukung struktural. Untuk mencegahnya sendiri bisa menggunakan autoukur presisi seperti total session dan juga validasi kembali titik pancang oleh surveyor berpengalaman. Nah, selanjutnya ketidaktegakan tiang saat pancang atau vertikalitas buruk. Risikonya tiang pancang bisa miring saat dipancang, dampaknya daya dukung tidak maksimal, gaya horizontal berlebih pada struktur atas. Untuk pencegahannya sendiri, gunakan leader atau pemandu tiang yang kokoh dan terkalibrasi. Untuk periksa kemiringan dengan waterpass atau plumb secara berkala. Selanjutnya tiang retak atau rusak selama penanganan. Risikonya itu retak pada
pengangkatan, penempatan, atau pemancangan pada tiang beton pracetak. Dampaknya tiang gagal fungsi struktural, pencegahan gunakan sling dan alat angkat yang sesuai titik angkat. Periksa visual tiang sebelum dan sesudah pemasangan. Dan selanjutnya penyambungan tiang yang tidak kuat. Risikonya penyebar saat penyambungan tiang atau splicing tidak lurus dan tidak menyatu sempurna. Titik lemah pada struktur bisa lepas saat pemancangan. Pencegahannya itu gunakan sistem sambungan yang sesuai standar atau las mekanik. Terus pemeriksaan sambungan sebelum lanjut pemancangan. Lalu ada getaran merusak bangunan sekitar. Nah, risiko dari getaran ini akan merusak existing di dekat lokasi. Dampaknya retak struktural, gugatan hukum dari pihak ketiga. Dan untuk pencegahannya itu gunakan metode low vibration atau hydraulic hammer profile jika perlu, monitor getaran dengan alat seismograf atau vibratometer. Selanjutnya, tiang tidak mencapai lapisan keras. Risiko tiang berhenti sebelum mencapai tanah keras atau kedalaman desain. Dampaknya daya dukung tidak tercapai, pencegahannya lakukan soil investigation yang akurat sebelum proyek dimulai. Siapkan alternatif desain atau sambungan tiang tambahan. Salah membaca data blow count, nah risikonya interpretasi sejumlah pukulan atau blow count tidak akurat. Nah, untuk dampaknya sendiri, salah evaluasi di kedalaman akhir tiang bisa terlalu dangkal atau terlalu dalam. Pencegahannya operator harus terlatih dan catatan harus disupervisi teknisi profesional, kerusakan lingkungan sekitar, dan juga resikonya tanah longsor, tercemar, pohon rusak akibat mobilisasi alat, dampak gangguan lingkungan, pelanggaran regulasi AMDAL. Untuk pencegahan sendiri, pemasangan pagar pengaman, proteksi vegetasi, sistem drainase yang baik. Kesalahan kerja ketiga terabaikan. Risikonya pekerja tidak memakai APD, area kerja tidak aman, dampaknya kecelakaan kerja, keterlambatan proyek, kerugian finansial. Pencegahan terapkan SOP K3 yang ketat, safety briefing, dan pengawasan harian. Nah, ini untuk kesesuaian metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek. Pada metode pelaksanaan pekerjaan pondasi tiang pancang, adanya kesesuaian dengan kondisi tanah seperti tanah lunak, lembek, rawa, berpasir. Pondasi tiang pancang sangat efektif digunakan di area dengan kondisi tanah yang permukaan yang lunak, lembek, berawa, atau memiliki daya dukung rendah. Tiang pancang akan menembus lapisan tanah yang tidak stabil ini hingga mencapai lapisan tanah keras atau batuan di kedalaman tertentu. Daya dukung ujung atau end bearing atau tiang pancang dipancang hingga mencapai lapisan tanah keras atau batuan sehingga beban bangunan disalurkan langsung ke lapisan tersebut. Cocok untuk tanah dengan lapisan atau atas lunak tetapi memiliki tanah keras di kedalaman tertentu. Terus lanjut tanah dengan potensi penurunan settlement tinggi. Terus ada tanah juga dengan potensi liquefaction, tanah keras atau berbatu. Adanya kesesuaian dengan jenis proyek, seperti pondasi tiang pancang sering digunakan pada proyek konstruksi yang membutuhkan daya dukung tinggi dan stabilitas ekstra, bangunan bertingkat tinggi, jembatan, konstruksi pairan, proyek struktur besar. Pemilihan jenis tiang pancang berdasarkan proyek yang dikondisi. Tiang pancang itu berbentuk beton pracetak, tiang pancang baja, ada juga tiang pancang berbentuk kayu, dan tiang pancang komposit. Oke, untuk selanjutnya metode pelaksanaan pekerjaan pondasi bor pile. Bor pile sendiri merupakan jenis pondasi dalam yang dibuat dengan cara mengebor tanah terlebih dahulu hingga mencapai kedalaman tertentu. Kemudian menuangkan beton ke dalam lubang bor tersebut untuk membentuk tiang pondasi. Nah, pondasi ini umumnya digunakan untuk menopang beban bangunan tinggi atau struktur besar di atas tanah yang lunak atau tidak stabil. Nah, ini untuk peralatan yang digunakan pada metode bor pile atau ada bor pile rig, crawler crane, casing baja, vibro hammer, ada pompa lumpur slurry pump, ada tremie pipe, ada excavator. Ada genset, ada track mixer, ada FPD, ada handy talkie, ada vibro hammer elektrik, dan file integrity tester atau PIT. Nah, untuk jenis material sendiri ada beton konkrit. Dia dengan mutu K300 sampai K450 dengan sesuai dengan kebutuhan struktur. Udah gitu ada casing baja untuk metode cast bore file. Pipa baja silinder digunakan untuk melindungi dinding luar bor dari keruntuhan saat pengeboran berlangsung. Sifatnya sementara dapat dilepas saat pengecoran, setelah pengecoran, atau permanen untuk ditanam. Diameter casingnya umumnya sesuai dengan diameter bore file, seperti 60, 80, dan 100. Nah, ini untuk jenis material konstruksinya, ada beton bore file. Nah, ini untuk bentuk si casing baja, metode cast bore file. Ini untuk gambar detail dari bore file sendiri. Dalam pelaksanaan ada persiapan lapangan, pembersihan area, pemeriksaan hasil soil test, staking out, menyiapkan alat berat dan peralatan pendukung. Untuk selanjutnya ada mobilisasi peralatan, ya seperti mendatangkan alat berat kayak bor pile rig, crane, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengeboran lubang atau drilling. Nah, dilakukan sesuai metode, ada metode dry clearing untuk tanah stabil dan tidak berair, metode wet basah dengan bentonite itu untuk tanah lepas atau berair. Bentonite ini dipompa ke dalam lubang untuk menahan longsor dinding lubang.
Nah, selanjutnya ada metode case. Dia menggunakan pipa casing baja untuk mencegah keruntuhan dinding selama pengukuran. Lubang bor dibuat tinggi kedalaman sesuai dengan struktur, bisa lebih dari 20 meter, dan diameter umumnya itu bor pel 40, 60, 80, hingga 100. Selanjutnya ada tahapan pembersihan lubang bor file. Dibersihkan dari lumpur dan material lepas menggunakan baling bucket atau pompa sirkulasi air. Setiap pemasangan tulangan baja itu untuk dirakit di pabrikasi ya, sesuai dengan standar struktur, kemudian diturunkan secara perlahan ke dalam lubang dengan kren. Dipastikan juga tulangan berada posisi tengah dan menempel langsung ke dinding tanah. Pengecoran dengan beton dengan menggunakan pipa tremi dan hitungan dari truk mixer. Selanjutnya pencabutan casing. Jika digunakan, casing bersifat sementara dicabut sambil pengecoran berlangsung. Jika casing permanen dibiarkan tertanam dalam tanah sebagai bagian dari struktur. Ada finishing, curing, pengujian kualitas dengan PIT, dan static load test atau PDA test jika diperlukan. Nah, ini untuk metode kerja di lapangan, ada pekerjaan persiapan, dimulai dengan pengukuran, tim surveyor membentuk posisi boring, terus tim surveyor menentukan titik-titik as bor pel yang mau dipancang sesuai dengan gambar konstruksi atau shop drawing yang tertentukan oleh perencana. Kemudian merencanakan urutan pemancangan sesuai dengan siklus kerja yang mau disepakati bersama dengan subkontraktor. Jika pekerjaan persiapan pengukuran sudah fix, maka pekerjaan bor pel sudah bisa dilakukan. Nah, untuk selanjutnya ada pekerjaan boring. Pekerjaan pengeboran dilakukan pada titik-titik as fondasi bor pile yang sudah diukur sebelumnya dan telah ditandai dengan menggunakan potok. Selanjutnya ada setelah pengeboran mencapai kedalaman 9 meter untuk menghindari tanah di tepi lubang mengalami kelongsoran yang mengakibatkan tertutupnya kembali lubang bor, maka dilakukan pemasangan casing. Terus bila kondisi tanahnya mudah runtuh, diperlukan penggunaan bahan aditif berupa polimer. Selanjutnya mata bor diganti menggunakan bor bucket yang berfungsi menggali menyimpan tanah bor dalam bucket untuk dibuang ke lubang boring. Oke, selanjutnya proses pembersihan, perakitan tulangan dilakukan di workshop sesuai gambar shop drawing. Terus pada saat lubang bor pel sudah bersih, dimasukkan tulangan dari pancang dari fondasi bor pel ini. Setelah itu dilakukan metode pengecoran. Nah, selanjutnya metode pengecoran setelah bersih, setelah dimasukkan tulangan dari fondasi bor pel ini, dilakukan pengecoran dengan mengalirkan beton segar yang telah dites lem dari truk mixer menuju pipa tremi yang telah dipasang pada lubang bor pile. Oke, selanjutnya keunggulan kelemahan metode fondasi bor pile. Keunggulan pemakaian fondasi bor pile ini yang pertama ada pemasangan tidak menimbulkan gangguan suara dan getaran membahayakan bagian bangunan sekitarnya, menggunakan kebutuhan beton dan dowel plat penutup pilescape, kedalaman tiang dapat diparisikan, tanah diperiksa, dicocokkan dengan data lab, tiang bor dipasang, diameter tiang memungkinkan dibuat besar, tidak ada risiko kenaikan muka tanah. Pendulangan tidak dipengaruhi oleh tegangan pada waktu pemancangan. Nah, ini untuk potensi kesalahan atau risiko di lapangan sendiri, ada posisi titik bor tidak sesuai, ada vertikalitas lubang bor tidak lurus, ada runtuhnya dinding lubang, kemudian ada beton tidak homogen atau segregasi, ada pipa tremi, ada terangkat saat cor berlangsung ya, ada panjang tulangan tidak sesuai, terus terjadinya cold join pada beton, ada casing tidak dicabut tepat waktu, lumpur tidak dibersihkan dari dasar lubang, kemudian ada keselamatan kerja diterabaikan. Nah, untuk sesuai metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek pada metode pelaksanaan pekerjaan fondasi bor pile. Ada kesesuaian dengan kondisi tanah, tanah kohesif, kemudian tanah dengan lapisan keras atau berbatu di kedalaman. Metode bor pile itu sangat cocok untuk menembus lapisan tanah keras, batuan, dan lapisan kerikil padat yang sulit ditembus oleh tiang panjang. Selanjutnya ada tanah di bawah permukaan air. Di bawah permukaan air sangat memungkinkan dengan bor pel, terutama bantuan berlumpur bentonit atau casing berfungsi sebagai menjaga stabilitas lubang bor dan mencegah masuknya air tanah ke dalam lubang sebelum beton dicor. Sesuai dengan jenis proyek, kebangunan bertingkat tinggi atau beban berat untuk proyek di area urban padat penduduk, proyek dengan ruang kerja terbatas, proyek rehabilitasi atau pembahasan struktur, jembatan dan flyover, proyek infrastruktur berat, proyek dengan persyaratan kedalaman fondasi bervariasi. Kelebihan utama dari bor pel ini yaitu minim getaran dan kebisingan, daya dukungnya tinggi, fleksibilitas dimensi, menembus lapisan tanah keras, kualitas terkontrol, tidak ada potongan tiang atau selanjutnya ada fondasi Frankie Pile ya. Dia
ditemukan oleh Edgar Franchignol tahun 1909. Bangunan tiang Prancis semakin berkembang, penggabungan antara keunggulan dari tiang bor dan tiang pancang. Dimanfaatkan secara maksimal kekuatan friksi tanah dan relatif ekonomis karena digunakan beton sesuai dengan kedalaman pondasi. Tiang ini sangat baik digunakan pada kondisi kedalaman tanah keras yang bervariasi dengan lapisan lensa pasir karena pada pelaksanaannya kepadatan lensa akan meningkat. Ini untuk peralatannya yang digunakan pada pelaksanaan pekerjaan fondasi Frankie Pile. Nah, ini untuk jenis konstruksinya ada agregat kering atau kerikil batu pecah, beton segar, baja tulangan jika diperlukan, ada casing baja, ada oli atau pelumas saat itu opsional, ada juga material pelengkap seperti mortar, grout, spacer, batu split kasar. Untuk tahapan pelaksanaannya ada tahapan persiapan lapangan, pembersihan area, pengukuran, mobilisasi alat berat, pemeriksaan kondisi, penempatan casing atau pipa baja, ada casing baja ditegakkan lurus, dipastikan posisi casing itu vertikal. Kemudian bagian bawahnya casing dibiarkan terbuka agar bisa diisi agregat. Nah, selanjutnya ada pengisian agregat kering atau base. Dia material kerikilnya atau batu pecah kering dimasukkan ke dasar casing. Fungsinya sebagai base atau alas tiang yang akan dipadatkan. Selanjutnya ada pemadatan agregat dasar dilakukan dengan menjatuhkan drop hammer palu ke casing. Hammer membadankan agregat hingga berbentuk dasar padat dan menyebar. Proses ini memindahkan bagian agregat ke bawah casing. Selanjutnya ada pemasangan tulangan besi jika digunakan setelah base terbentuk ya. Tulangan baja dimasukkan ke dalam casing. Digunakan jika tiang akan menerima beban tarik atau berluntur. Selanjutnya ada metode pengecoran beton. Beton segar dituangkan ke dalam casing secara bertahap, dilakukan pemadatan juga dengan hammer ringan di atas beton agar tidak memiliki rongga. Selanjutnya ada pencabutan casing, ada selanjutnya ada finishing kepala tiang, dan juga dokumentasi dan pemeriksaan. Nah, untuk metode kerja di lapangan sendiri, pipa baja ujung bawah terbuka, diletakkan di atas tanah pada titik patok tiang. Batu koral dimasukkan ke dalam pipa kosong itu dengan menggunakan alat skip setinggi kurang lebih 0,6 sampai 1,0 meter dalam pipa. Koral dipadatkan dengan tumbukan palu drop hammer di dalam pipa sehingga melekat menjadi satu sumbat pada ujung pipa. Lalu pendumbuk atau drop hammer dengan bobot 3,2 ton. Untuk selanjutnya ada pemancangan pipa dilakukan dengan cara menumbuk sumbat koral pada ujung pipa mencapai kedalaman yang diinginkan. Kedalaman ini ditentukan melalui data yang diperoleh dari penyelidikan tanah sebelumnya dengan rendering pada setiap titik. Pemancangan dihentikan apabila pipa tidak lebih dari 30 mm dengan dalam 10 pukulan dengan tinggi jatuh 1,20 meter per pukulan. Selanjutnya setelah mencapai kedalaman diharapkan, pipa ditahan dengan sling dan sumbat koral. Selanjutnya ada volume beton yang digunakan dalam pembuatan bulb disesuaikan dengan kekerasan tanah. Selanjutnya ada keranjang besi terdiri dari 6 besi utama diameter 22 dililit spiral di atas 8 mm jarak 20 cm untuk seluruh panjang tiang perangki. Tiang perangki lalu dibuat dengan mengecor beton sedikit demi sedikit ke dalam pipa dengan pemadatan paling sedikit demi sedikit dicabut. Nah, untuk susunan campuran beton yang berdasarkan volume untuk tiang perangki ada 1:2,25 banding 3,25 per meter kubik beton, seperti semen 345 kg, pasir 0,62 meter kubik, split 2/3 0,90 meter kubik, air 134 liter. Lalu untuk keunggulan dan kelemahan metode Frankie-Pile, keunggulannya itu daya dukung sangat tinggi, terutama daya dukung ujung. Selanjutnya ada peningkatan keberatan tanah, ada efektif juga pada tanah berpasir dan ranau. Keunggulan metode lainnya yaitu kualitas beton terkendali, relatif minim getaran dibandingkan tiang panjang konvensional pada tahap akhir. Untuk kelemahan metode Frankie-Pile ini, getaran dan kebisingan meskipun relatif. Kedua, yaitu memerlukan peralatan khusus dan operator berpengalaman. Tiga, sulit dalam kondisi tanah sangat lunak atau berair. Oke, kelemahan selanjutnya resiko neck-in atau keruntuhan dinding tiang, memakan waktu lebih lama dibandingkan pemancangan cepat, pemeriksaan integritas liang lebih sulit, dan juga tidak cocok untuk tanah dengan obstacle besar. Kesesuaiannya itu tanah dengan kedalaman tanah keras yang bervariasi, tanah berpasir terlanau, meminimalkan getaran dan kebisingan relatif, tanah dengan potensi likuifaksi, untuk kesesuaian dengan jenis proyek, bangunan tinggi bertingkat, struktur dengan beban berat, proyek yang membutuhkan fondasi kapasitas tinggi, proyek di area urban dekat bangunan existing, proyek dengan yang menginginkan pemanfaatan friksi, proyek di mana ekonomis menjadi pertimbangan. Untuk yang terakhir ada fondasi caisson.
Pondasi sendiri didefinisikan sebagai kotak kedap air yang besar yang terbuat dari baja, beton, kayu yang digunakan membangun pondasi di bawah air atau di tanah yang tidak stabil. Fungsi utamanya untuk memberikan daya dukung yang kuat stabil bagi struktur di atasnya seperti jembatan dan lain-lain. Untuk peralatannya dijelaskan dalam PPT ini. Nah, selanjutnya ada jenis materialnya, ada beton bertulang, baja, kayu. Ini urutan sumuran atau pondasi Jason. Nah, tahapan pelaksanaannya pertama ada perencanaan dan desiccation, studi geoteknik karakteristik tanah, penentuan dimensi typification, hitungan beban struktur, pemilihan material dan metode pelaksanaan, detail desain tulangan dan sistem penguatan. Selanjutnya ada penggalian dan pembuatan empatan cation, penggalian kering atau basah sesuai kondisi tanah, penggunaan cover dam dan dewatering bila diperlukan, penurunan cation dengan kren atau alat berat, penyesuaian posisi dengan stabilan saat penempatan. Selanjutnya ada pengecoran penguatan struktur kaisen. Pengecoran beton bertahap untuk keberatan maksimal. Kulit beton harus tinggi sesuai spesifikasi. Penggunaan tulangan baja sebagai penguat tarik, proses curing, dan pengawasan mutu beton. Oke, selanjutnya ada metode kerja di lapangan. Ada digunakan dalam pelaksanaan fondasi di wilayah kerja, yaitu metode cincin. Tingkat ketebalannya 8 hingga 20 cm. Tata cara pengerjaan fondasi sumuran dengan membuat lubang secara vertikal di wilayah yang sudah ditentukan. Hal di atas dikarenakan tanah bisa dilakukan pemotongan tanpa perlu ada yang terganggu. Kemudian selanjutnya lubang diisi dengan serangkaian tulangan berbentuk dimasukkan ke dalam lubang galian, lalu pengecoran beton sekaligus pembalatan dengan memasukkan vibrator. Nah, untuk keunggulan dan kelemahan metode pondasification sendiri, pondasification sudah banyak diaplikasikan di tanah air ini. Nah, keunggulannya itu dapat dilakukan di wilayah padat penduduk karena tidak menghasilkan getaran saat pengerjaan. Kemudian tumpuan dapat dibuat lebih kecil karena daya dukung tiap tiang lebih besar dibandingkan pondasi cetak. Untuk kerugiannya sendiri atau kelemahannya sendiri dari pondasification ini, seumuran yaitu kualitas beton di bagian bawah air memiliki kualitas lebih rendah dibandingkan plat cetak. Harus dilakukan penuangan secara presisi pada saat pengecoran dan biaya yang dibutuhkan lebih besar karena ukuran diameter yang diperbesar membutuhkan jumlah beton yang lebih banyak. Kualitas beton juga diragukan apabila proses pengecoran beton dipengaruhi oleh aliran air tanah sehingga sulit dicor. Nah, ini untuk jenis-jenis dari cation sendiri beserta keunggulannya. Nah, untuk sesuai metode terhadap kondisi tanah dan jenis proyek pada metode pelaksanaan pekerjaan fondasi cation sendiri, sesuai metodenya itu dia metode lapisan tanah keras atau batuan yang dalam. Nah, casing ideal untuk menembus lapisan tanah lunak atau yang sedang hingga mencapai lapisan batuan atau tanah sangat dalam. Yang kedua itu tanah dengan permukaan air tinggi. Metode casing sangat efektif pada permukaan air tanah yang tinggi. Selanjutnya tanah kohesif, tanah keberadaan obstacle bawah tanah, dan potensi getaran dan kebisingan yang harus dihindari. Untuk kesesuaian metode fondasi cation dengan jenis proyek sendiri, yang pertama sangat cocok untuk jembatan bentang panjang dan tiang jembatan besar. Kedua sesuai dengan dermaga atau pelabuhan dan struktur lepas lantai. Selanjutnya dengan bertingkat sangat tinggi atau megastruktur, meskipun dibandingkan dengan borpel kurang ya dibandingkan dengan borpel untuk gedung. Nah, proyek di atas air atau di lokasi dengan akses terbatas juga sangat cocok dengan metode fondasi cation ini. Untuk selanjutnya ada struktur penahan air atau dam loop. Nah, ini sangat cocok juga kemampuan casingnya untuk membentuk fondasi kedap air menjadikannya pilihan struktur yang berhubungan dengan langsung dengan penahanan massa air. Nah, bangunan selanjutnya ada bangunan di atas bekas tambang atau area dengan potensi sinkhole. Jika ada risiko rongga bawah tanah itu atau tanah yang sangat tidak stabil, casing dapat dirancang untuk menembus dan membentuk fondasi yang aman di bawah zona tersebut. Nah, cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada presentasi saya pada video ini. Saya ucapkan terima kasih.